Oke, Shalom di sini para hamba Tuhan semua. Kita lagi ngumpul tanggal berapa hari ini ya? Tanggal 1 ya? Tanggal 1 ya? Oh, kayak itu pas banget persis kayak hari jadiannya saya nih dulu nih. Oke, para hamba-hamba Tuhan. Shalom Pak Pendeta. Siapa mohon maaf? Alex Wijaya. Alex Wijaya. Pak, mohon tanggapannya nih dari sisi seorang pendeta ya kan, dengan mengenai kegiatan ini kan. Di sini kan tadi ada agama Islam, ada agama Buddha, betul nggak? Ya. Ada ustadz, ada yang kayak apa ya, kalau kok itu ahli spiritual di agama Buddha ya. Nah, menurut Bapak apakah ini kayak bagaimana pertentangan atau bagaimana dengan Alkitab ya? Allah adalah kasih, Pak. Dan manusia adalah diciptakan segambar serupa. Dan Tuhan tidak membawa agama. Tuhan tidak membawa agama. Ini yang sering banyak disalahpahamin oleh orang ya. Gitu. Karena hanya satu-satunya juru selamat. Yesus katakan, akulah jalan kebenaran hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui Dia. Yesus katakan. Jadi mau untuk keselamatan tetap jalan Dia. Lalu di bawah kolongan tidak ada nama lain yang oleh manusia dapat diselamatkan selain di dalam namanya. Siapa namanya? Nama Yesus Kristus. Iya. Dia itu Allah itu sendiri. Yang disebut orang Yahweh, Elohim atau Adonai. Kalau mengenai dalam hal kegiatan ini yaitu tentang acara kesembuhan ini bagaimana menurutnya? Tidak masalah, Pak. Karena Tuhan kita memang penyembuh. Dia Tuhan penyembuh. Ya, dia pencipta semua dan mau semua manusia disembuhkan dan diselamatkan. Itu tujuan Tuhan. Mau semua manusia mengalami mukjizat di dalam kesembuhan agama apapun itu. Apapun ya. Apapun agamanya. Karena agama tidak menyelamatkan. Hanya Tuhan yang menyelamatkan, yaitu Yesus Kristus. Ya tentu saja melalui perantara hamba-hamba, betul kan ya. Melalui Pak Rudi dalam hal ini. Dalam hal ini Pak Rudi apa semuanya ya. Jadi kasih Tuhan, mukjizat Tuhan dinyatakan tanpa memandang agama apapun ya kan. Kasih Tuhan itu harus diberikan. Ya, semua. Karena Tuhan menciptakan manusia sesuai gambar dan rupa Dia. Rupa Dia. Karena kalau orang mengerti Tuhan, Tuhan Maha Kuasa, mujizat selalu ada, maka sesuai iman lah terjadi kesembuhan. Imanmu yang menyembuhkan yang sering Pak Rudi katakan berkali-kali. Iya, betul, Pak. Jadi bukan Pak Rudi ya, tapi Tuhan dan iman dari itu. Yang bersangkutan. Iya, Pak. Ada lagi yang ingin ditambahkan Bapak Pendeta? Mungkin ada hamba Tuhan yang lain. Siapa lagi nih? Pak. Kok pada main tunjuk-tunjukan nih? Ya Pak. Ya, pendeta juga Pak Michael. Pak. Ya, silakan Bapak. Ya, hari ini kami di sini di tempatnya Pak Rudi ini, kami bisa bersharing. Bersharing semua saya anggap hamba Tuhan, tidak ada yang di atas, semua sama hamba Tuhan. Semua memiliki keberanian untuk berbicara tentang kebenaran. Karena tabut itu sudah terbelah. Jadi kita bisa men-sharingkan hari ini kekudusan Tuhan. Dan saya pribadi merasakan hadirat Tuhan hari ini. Di tengah-tengah pembicaraan kita banyak pencerahan baru yang saya rasakan saya dapat. Jadi nggak harus mengakui bahwa hamba Tuhan lebih wah, enggak. Tapi semua termasuk yang merasa diri anak Tuhan boleh berbicara tentang kebenaran. Karena kalau memang ada satu hal yang patut disampaikan, itu berarti Tuhan sendiri yang berbicara melalui Pak Hendrik, melalui Bapak sendiri. Siapa? Pak saya Amin, saya bagian ya banyak teman-teman video yang lain, Pak Tigor. Jadi bisa semua bicara hari ini. Saya beri kebebasan karena saya yakin di tengah-tengah kita ada Tuhan hadir. Tuhan hadir, walaupun tadi juga ada yang beragama lain, ada Pak Ustadz, ada dari Kopito yang Buddhis ya, ahli spiritual. Iya. Tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan, kebaikan Tuhan ya. Contoh yang paling signifikan, Mbak, saat Pak Rudi menyembuhkan beda agama, bukan orang Kristen, mereka turut memuliakan Tuhan. Iya. Dengan caranya. Dia bahagia dan merasakan bahwa Pak Rudi mungkin mengarahkan untuk kesembuhan ini dari Tuhan. Tadi saya ada mewawancarai ibu-ibu muslimah ya kan, dan mereka juga merasakan ada damai sejahtera yang mereka rasakan. Walaupun keimanan berbeda. Seperti itu. Yang saya lihat hari ini, kebetulan memang Pak Rudi dipakai Tuhan dengan caranya. Setiap kita juga mungkin dipakai Tuhan, cuma nggak tahu bagiannya apa. Mungkin ada yang bagian, kan firman Tuhan katakan ada yang bagian memuliakan Tuhan dengan cara memuji Tuhan, dengan bernubuat,
dengan berkhotbah, macam-macam lah cara. Ya. Saya rasa itu saja, Tuhan memberkati. Oke. Wah, Suhu. Nih penginjil. Wah, lagi main ini nih. Silakan. Diwawancara ini, Pak. Wawancara apa lagi nih? Wawancara mulu. Tadi gua denger nih ya. Lu kok mau ya sampai capek-capek jemputin satu-satu, padahal kau Rudi kan juga udah sediakan bos dan sebagaimana. Kok mau lu capek-capek gitu? Dibawa ke sini. Tapi ada kesukaan loh. Ada sukacita, Sukacita, kegirangan. damai sejahtera gitu. Kita berasal dari satu sumber, akan kembali kepada sumber yang sama. Hanya caranya kadang menggunakan cara manusia. Ya, kita lakukanlah cara manusia itu. Apa salahnya? Kita jemput orang, bawa yang sakit ke sini, ikut berdoa, tenang, dan mereka dapat kesembuhan. Kan Walaupun itu berbeda suku, agama, ras, dan adat ya. Nggak masalah. Bahwa kasih Tuhan tetap harus dinyatakan kepada bangsa-bangsa benar. Amin. Jangan aminnya doang, nama gue itu lamaan dikit, gue yang banyak ngomong, lu banyak Justru ngomong gini, lah, bos. Kalau Tuhan menciptakan sesuatu dengan kesamaan, dia bukan Tuhan. Iya, masalahnya saya dari tadi yang banyak ngomong, dia cuma aminnya doang, mestinya dia yang banyak ngomong. Betul, saya wawancara nih. Tuhan yang benar itu menciptakan perbedaan, bukan kesamaan. Perbedaan. Dari perbedaan itulah timbul kemuliaan dia. Atas sama bawah beda, siang malam beda, ya kan? Jadi kalau ada grup manusia yang mengatakan harus sama, itu gaya dia. Gaya Tuhan yang benar dia ciptakan beda. Mau bukti? Lihat coba. Jari kita 5 ada yang sama? Perbedaan. Semuanya beda. Tapi berantem nggak? Enggak. Kalau berantem nih jari, bingung gua siapa wasitnya. Ya kan? Jadi nggak usah berantem, kalau beda biar aja. Makanya orang Arab bilang lakum dinukum waliyadi. Ya nggak? Ente punya ente, I punya I. Wah, mantan dari sono. Masih ingat. Jadi nggak usah beda-bedain. Justru yang hebat itu seperti angin. Kemanapun dia masuk. Setuju ya? Utara, barat, timur, selatan, atas, bawah. Menghirup udaranya apa? Oksigen. Saya cuma pernah bilang begini sama teman. Kalau lu menghirup udaranya CO2, lu jangan ngumpul di sini. Karena antik ini. Antik ya. Nah, kalau yang O2 kumpul sini. Kalau CO2 kan knalpot motor. Ya kan yang warna hitam diesel, bos disedot itu. Walaupun Kalau you kuat silakan. Walaupun di sini ini Kristen, tetapi kan denom masing-masing berbeda ya, berbeda. Betul. Iya. Dan kita tidak dibatasi oleh denom, kita tidak dibatasi oleh doktrin. Betul. Ya, kita tidak dibatasi oleh nama gereja. Ya, karena Allah itu roh, Pak. Nggak bisa di kotak-kotakan, nggak bisa. Cuma manusia yang mengkotak-kotakan. Dan kasih Allah itu tak terbatas pada siapapun ciptaan dia. Gitu, Pak. Jadi hanya manusia membatasi dengan ritual dan dengan agama gitu kan. Banyak orang sering mengkotak-kotakan doktrin agama dan denom. Padahal yang setahu saya yang kotak-kotak itu kue lapis. Benar nggak? Iya, benar. Benar ya? Iya. Ini karena pemahaman aja, Pak. Pemahaman ya. Iya, itu. Padahal Tuhan tuh mengasihi semua ciptaannya. Tidak ada bedanya, saya katakan tadi katakan. Ini kan manusia mengkotak-kotakan aja. ini sama satu gereja. Beda-beda. Beda. Beda. Bapak bisa duduk di situ. Sorry, yang berbeda. Ini pendeta juga nih, Pak. Bapak silakan. Pak Buce, pendeta Buce. Oke, bisa gak tangannya satu tangan semua kalian ditumpukin jadi satu? Walaupun berbeda-beda, beda doktrin, beda denom, Minasi Tetap tetap satu. tetap mantap, tetap melayani bahwa kasih Tuhan itu harus diberikan kepada bangsa ya, tanpa memandang apa suku, agama, ras dan adat, tanpa memandang doktrin, denom, apapun juga gereja apapun juga ya. Masuk kayak miskin. Ya. Tidak ada perbedaan. Ya, diam Tuhan. Mantap nih, luar biasa. Iya. Oke, semakin dahsyat dan luar biasa dalam melayani Ya. Tuhan. Apapun ya jenis pelayanannya, Iya. tetap semangat. Iya. Betul ya. Iya, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Thank you.